Bapak Budi Tripandoyo dan Bapak Yogi Darso. Yang terhormat Ketua Umum Serika Tani Bapak Suryo Cahyono, dan terhormat Dewan Pengurus dan Koordinator Daerah Tani se-Provinsi Lampung dan Bapak Ibu yang berkenan hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Acara Fornas 9 Tani Forum. Di sanalah aku berdiri, jadi manu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipimpin oleh Ketua Umum Serta. Persilakan. Marilah kita bersama berdoa sekaligus menghulurkan cipta dalam rangka mengenang jasa-jasa para pendiri, para pendobrak, para penerus Serikatan Indonesia yang terlebih dahulu berjuang demi Serikatan Indonesia. Dan bagi kita semuanya menginginkan cipta mulai. Hidup sejahtera, tanah air Indonesia subur, luas dan kaya. Petani merdeka, adil jaya. Petani majulah, bangkitkan jiwamu untuk petani.
bergerak bersama untuk satu tujuan kita, hidup sejahtera. Tanah air Indonesia subur luas dan kaya, Lestari merdeka, adil jaya. Lestari majulah, aktifkan jiwamu untuk petani. Petani berjalan, kobarkan semangat untuk bangsamu. Petani majulah, bangkitkan jiwamu untuk petani. Petani jayalah, kobarkan semangat untuk bangsamu. Mari saya petani. Mari saya petani. Indonesia. Mari saya petani. Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur. Marilah semua doa diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Esa, yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengajukan ibadahnya dalam bulan Bapak, Ibu, yang yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya karena undangan walaupun dengan yang disebut kita bisa ditemui oleh Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, selaku panitia juga kami berharap mungkin segala sesuatunya kurang berkenan dari Bapak Ibu. Yang selanjutnya kami panitia forum anggota rapat anggota nasional yang ke-9 Perikatan Indonesia yang bertempat di bulan Maret, sebenarnya direncanakan di bulan November itu ada negara kita sedang dilanda COVID-19, jadi ditunda dengan batas waktu sampai hari ini. Jadi sekali lagi kami mohon yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya dalam forum rapat anggota nasional Perikatan Indonesia ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ketua SPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari sejahterakan petani Indonesia. Yang saya hormati dan banggakan Pak Ketua Umum dan Pak Sekretaris Umum, Pak Suryo dan Pak Eka. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan Pengurus, yang saya hormati Borda dan beberapa pengurus PSTB yang mewakili pada Poranas ke-9 tanggal 22 Maret tahun 2021. Jangan lupa juga yang sama-sama kita hormati dua tokoh petani, Tripandoyo, Mamuran, Damar, yang legendaris, dua tokoh senior yang masih setia bersama dengan kita. 9 hari ini diselenggarakan atas saya kira kesungguhan Dewan Pengurus menyikapi keberlangsungan Perikatan Indonesia.
yang faktanya walaupun sudah terlambat sekitar 3 bulan, harusnya Kornas dilakukan 3 bulan yang lalu, baru dilaksanakan sekarang karena banyak hal, diantaranya tentu karena kondisi COVID-19 yang sudah 1 tahun yang lalu, yang ini membuat kondisi kita untuk tidak bisa ketemu. Banyak juga pembatasan untuk tidak ketemu secara fisik, dan akhirnya pada hari ini diputuskan di rumah saudara ketua umum di Lampung Timur ini dilaksanakan forum anggota nasional ke-9 dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Saya harap hari ini kita tidak mengurangi sedikitpun makna kehadiran kita dalam Kornas ini. Tentu saja Kornas yang salah satu tujuannya adalah memilih kepengurusan untuk 3 tahun Ikatan Indonesia ke depan dan menetapkan program kerja Ikatan Indonesia untuk 3 tahun ke depan. Memilih pengurus dan menentukan program kerja. 2 hal yang selalu menjadi agenda forum anggota nasional yang kita laksanakan dalam kondisi yang amat sangat berbeda ini. Dalam pembicaraan pra-Kornas kemarin di Bandar Jaya di Purworejo, di tempat tinggal saya, Pak Saudara Ketua Umum menyampaikan bahwa mungkin tidak ada salahnya kalau kita Ikatan Indonesia ini mulai lahir kembali, mengawali dari nol pun tidak apa-apa. Saya kira ini bukan hal yang harus kita persoalkan. Justru kesadaran untuk berani memulai dari awal, dari nol, ini menurut saya sebuah kesadaran baru. Justru dalam situasi COVID, dalam situasi perubahan mindset, perubahan yang dikarenakan oleh perkembangan teknologi, saya kira Serikatan Indonesia sudah layaknya berefleksi amat sangat jauh. Kalau dulu kita pertemuan PSTB, pertemuan DP, pertemuan Kornas seperti ini, Rakernas dalam jumlah yang besar dihadiri oleh pejabat-pejabat pemerintahan, legislatif dan eksekutif, itu masih mungkin. Tapi di era revolusi industri 4.0, di mana internet, kegiatan manusia sangat diwarnai dengan aktivitas, bukan hanya aktivitas ketemu secara fisik, tapi juga aktivitas yang dilakukan, dikerjakan menggunakan teknologi informasi. Sehingga bukan hanya Serikatan Indonesia, organisasi-organisasi yang lain juga sebetulnya mengalami hal yang serupa. Pertemuan-pertemuan secara langsung sudah amat sangat jauh ditinggalkan oleh bentuk-bentuk pertemuan yang menggunakan gadget. Saya bahkan mengamati dalam 3, 4, 5 tahun terakhir ini, pertemuan via gadget jauh lebih efektif, interaktif daripada pertemuan secara langsung seperti ini. Pertemuan secara daring, secara virtual jauh lebih produktif. Bahkan saya juga mulai sekarang memberanikan diri melemparkan mungkin pikiran hasil renungan saya bahwa yang namanya PSTB, pengurus Sertani tingkat basis, ya, dulu PSTB itu dibentuk berdasarkan kesamaan kegiatan. Ada PSTB Kebun Damar yang karena persoalan-persoalan hukum dan pertanahan, ya, di Jepara juga begitu, di register 47 ya, Weterusan, di register 22 Waiwaya,
Dewai Kanan dan lain-lain. Banyak PSTB yang lahir karena kesamaan kebutuhan kegiatan, yaitu untuk membela kasus-kasus tanah yang ada di situ. Kemudian ada tumbuh baru PSTB yang berbasis kegiatan pemberdayaan, banyak pelatihan. Mbak Bagong ini, Pak Kasbin ini Kordel Lampung Tengah beberapa tahun terakhir memfasilitasi, Pak Sultoni, Pak Insinyur Sultoni juga memfasilitasi bentuk-bentuk pelatihan PSTB dalam rangka pemberdayaan, bukan advokasi. Nah, belakangan bentuk-bentuk pemberdayaan, advokasi, dan apalagi pembinaan itu amat sangat efektif justru dalam grup-grup WhatsApp, bisa IG, bisa Facebook. Oleh karenanya, ke depan barangkali Sertani harus berpikir bentuk-bentuk PSTB yang sekarang ini masih dalam bentuk-bentuk PSTB yang pertemuannya adalah pertemuan-pertemuan ketemu secara langsung. Ke depan barangkali perlu PSTB, sebutan saya Pak Sekum yang masih muda, PSTB virtual, ya kan? PSTB yang dibuat atas dasar kesamaan kegiatan, tapi melakukan kegiatan dan interaksi sosialnya melalui media sosial. Sekarang grup-grup ya, budidaya jangkrik, grup budidaya pisang, budidaya jahe, grup pupuk organik, gitu ya, grup budidaya singkong, grup budidaya kerajinan, grup misalnya apalagi di Persewu, apakah kopi, pengolahan kopi, itu sudah muncul dan sangat intensif, justru dalam bentuk bukan kegiatan yang ketemu langsung, tapi melalui media sosial. Kita juga punya kegalauan, bahkan di Provinsi Lampung, di Indonesia punya kegalauan, bahwa pertanian masa depan itu ditandai dengan pertanian dengan teknologi. Banyaknya startup pertanian ya, yang memberi kemudahan. Tapi Serikat Tani memang belum seberapa merespon sebagai lembaga. Tapi secara personal di antara kita sudah banyak. Nah, kegalauan kita terkait dengan bagaimana masa depan pertanian kita kalau anak-anak muda kita, anak-anak kita tidak mau berkecimpung atau menganggap rendah kegiatan pertanian. Bekerja dengan media sosial. Yang muda-muda 50 tahun ke bawah, katakanlah, saya kira secanggih anak-anak milenial, saya kira kita bisa. Saya dalam setengah tahun terakhir keliling di Lampung, melihat anak-anak muda yang bertekun di bidang pertanian, disebut petani-petani milenial, mereka jauh lebih berdaya daripada petani-petani masa lalu. Bekerja sama dan bersama dengan pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten, saya kira ke depan Sertani memerlukan bentuk-bentuk pertemuan, bentuk-bentuk organisasi secara virtual yang melengkapi menurut saya struktur organisasi yang kita punya selama ini. Penguatan organisasi, peningkatan SDM, jaringan kerja dan advokasi. Saya kira ke depan mestinya kita berani membuat satu program lagi, yaitu pendampingan atau program kerja secara virtual. Grup-grup virtual yang dibuat berdasarkan komoditas misalnya, atau berdasarkan kegiatan usaha, kan tidak hanya menanam tapi juga mungkin mengolah, mungkin juga tim pemasaran bidang-bidang tertentu. Kalau Sertani tidak berubah, Sertani tidak berani berangkat bahkan dari nol lagi. Kalau kita masih membayangkan bahwa kita besar, saya punya keyakinan bahwa kita sedang ditinggal oleh peradaban, oleh zaman. Mulai dari nol, saya kira Pak Ketum, Pak Sekum, dan kita semua bukan hal yang tabu. Saya kira kita tahu diri, justru mulai dari nol itu artinya kita menata diri dengan baik. Karena dunia sudah berubah, zaman sudah berubah. Kalau kita tidak ikut berubah, pasti kita akan digilas oleh perubahan sendiri. Kepengurusan kali ini plus minusnya, tapi saya lebih mempersoalkan bagaimana kita menjawab tantangan zaman ini dengan sebaik-baiknya, dengan kecerdasan, dengan keterampilan, dengan skill dan lain-lain. Tadi ke depan pengurus yang
akan kita pilih. Saya kira karena Pak Cahyo sudah 2 kali masa jabatan, anggaran dasar rumah tangga kita masih menyebutkan bahwa hanya 2 kali. Oleh karena itu barangkali kita akan nyepakati pergantian kepengurusan, atau kita akan merubah anggaran dasar menyesuaikan sehingga Pak Cahyo tetap masih bisa kita angkat lagi sampai 3 atau 4 kali misalnya, tapi kita harus berarti merubah anggaran dasar rumah tangga. Nah, banyak hal yang kita pertimbangkan plus minusnya. Saya kira sekali lagi saya hanya memberikan catatan seperti itu. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman. Dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ini justru kita bisa memutuskan. Kita akan pertanggungjawabkan hasil keputusan kita ini, tidak seperti biasanya dengan menghadirkan begitu banyak orang, tapi karena pandemi maka kita betul mulai dari awal lagi dengan spirit yang baru, dengan teknologi yang baru. Tidak ditutup kemungkinan justru dari gerakan-gerakan yang kecil sekalipun, kalau kita mulai menggunakan kerja-kerja cerdas secara virtual dengan media sosial, saya kira ledakannya bisa jadi justru lebih dahsyat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua buat budaya Nabi pun. Mari saya petani. Mari saya petani. Mari saya petani. Ya, saya hormati Teguh Ikatan Indonesia, ya sudah Pak Doya yang berkenan hadir. Saya hormati dan saya banggakan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Serikatan Indonesia Pak Biantoro serta rekan-rekan yang hadir hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Dewan Pengurus Serikat kami yang sekaligus hari ini adalah Sekretaris Umum Serikatan Indonesia sebagai tuan rumah, dan Mbaknya ini saya belum tahu. Terima kasih atas jelas bantuannya, ibu-ibu yang ada di dapur yang berkenan sibuk buat kita semua. Rekan-rekan Forda divisi yang mewakili dari seluruh Lampung, ada Pak Bagong, ada Bu Suci, ada Mas Yoto, ada Pak Ayun, ada Pak Suryadi, ada Profesor Toto, ada Pak Kepala Sekretariat, Pak Sutri, dan beberapa yang lain yang tidak sebagai bersama. Bapak Ibu saudara sekalian, memang tadi disampaikan panjang lebar oleh Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi. Pertama, mengapa baru hari ini kita selenggarakan forum rapat anggota nasional Perikatan Indonesia tanggal 22 Maret 2021. Lalu apa temanya? Sampaikan bahwa temanya adalah petani ada karena tindakan, petani menjadi karena pilihan, bukan karena selesai. Dan ini begitu berat temanya. Tidak semua juga memahami. Saya itu tadi pas sekretariat bikin tema ini bilang kita harus kembali ke nol. Karena harus diakui mas, zaman atau berubah. Perikatan Indonesia berdiri tahun 98 itu adalah dulu fokusnya advokasi damping hukum, karena begitu kerjanya regional terbaru terhadap rakyat, khususnya para petani, sehingga kita dengan bermitra dengan lembaga pemberdayaan bantuan hukum Forum Kesejahteraan PAS Jakarta yang hari ini juga bisa hadir, belum ada hukum juga karena memang kebetulan direkturnya juga baru terkenal pasti meninggal dunia karena pandemi COVID-19. Bapak Ibu saudara sekalian, memang ini menjadi refleksi, tidak hanya saya harus mengakui secara pribadi, secara kelembagaan, semenjak COVID-19 ini semua kegiatan berhenti, semua kegiatan tidak berjalan sesuai. Dan hari ini saya juga ingin masukkan dari Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada yang mewakili setiap kabupaten kota yang ada di sini itu menjadi forum nasional. Tapi nanti kita kembalikan pada forum berkaitan dengan pemberdayaan. Memang zaman sudah berubah, disampaikan Pak Ketua dan OMP.
kita usah akui, kita juga usah ikuti. Hanya tadi saya diskusi dengan sekretaris bendahara Korda Pringsewu. Bedanya Pak, kalau di Serikatani itu dengan teman-teman yang lain di kelompok tani dan lain-lain, itu kalau ngomong hanya di belakang, karena mereka sudah mendapat bantuan dari negara. Tapi kalau kita yang lahir batin merdeka, melawan siapapun kita berani melakukan begitu. Ketika kebijakan itu tidak berpihak kepada petani. Banyaklah evaluasi yang tadi berjalan. Saya bilang kepada Ibu, kalau curhatan Ibu dibuat buku seperti ini, Ibu kalau nggak berani ya saya. Karena memang ternyata betul Pak, di lapangan itu bantuan begitu jodoh, tapi tidak diambil dengan peningkatan sumber daya manusia. Dan itu yang mungkin Pak Sultan pernah sering mendampingi. Ada problem nih dari pemerintah, buat buru-buru kayak semua, sudah selesai. Lalu solusinya apa? Kalau bisa ada pelatihan kakao segala macam sampai proses pembudayaan segala macam, lalu pemasarannya bagaimana? Termasuk PR sekarang buat Kabupaten Pringsewu itu lagi kerjanya bantuan bawang merah. Dipaksa semua petani dalam tanda petik panen bawang, tanam bawang. Tetapi tetap kalah dengan Brebes. Karena Brebes itu, saya mengutip dari bahasa pembedaan tadi, Pak, dia itu sebelum lahir bapaknya sudah tanam bawang. Nah kita ini baru mau tanam bawang. Tapi apa? Petani yang terima ambil aja semua. Lalu rugi dengan tadi 50 juta, 20 juta, 30 juta. Siapa yang bertanggung jawab? Hanya bantuannya itu paling tidak sampai 5 juta. Karena peralihan itu. Maka saya ingin juga bagaimana hari ini adalah pencerahan-pencerahan yang diberikan masukan dan bagaimana proses depan terhadap Serikatani. Mengapa saya juga ada beberapa teman kemarin, Mas Cahyo kapan selesainya di Serikatani Indonesia? Belum nanya begitu Mas. Bukan kalau nanti Serikatani Indonesia itu kan sampai pasti capek toh. Serikatani Indonesia kan intinya cuma gotong royong, kalau bisa sampai keluarin duitan. Kalau di sini enggak Mas. Sampai mau tak jadi ketua HKT. Tapi saya dikritik pedas sama Pak Kepala Sekretariat. Itu oportunis Mas. Berhenti sampai dari Serikatani terus jadi pengurus HKTI. Lebih baik sampai tidak di HKTI, tidak di KTN dan lain-lain. Sampai tanya sekedar ibaratnya apa? Setiap kebijakan yang salah dari negara sampai tidak bisa kritis. Tidak mungkin bisa kritis. Itu yang memang ada sisi NGO kita itu, ormasnya kita itu masih seru. Padahal Pak Dali ini curhatan hati. Ketika saya dibuatkan Pak Sekretaris Umum ini penolakan terhadap padi impor itu, bertentangan nggak saya dengan ketua DPD partai saya? Bertentangan enggak? Karena beliau itu ketua DPD saya sekaligus ketua Komisi 4. Itu ternyata enggak Pak. Kalau bertentangan entek ini yang kadang-kadang saya serang di dua badan yang kadang-kadang bingung. Apakah Serikatani itu betul-betul harus diambil orang-orang yang independen betul, tidak berpartai dan lain-lain, atau berwarna sekalian? Tidak hanya partainya abang, ini sudah ada partai biru saya bilang. Besok ada hijau semua ambil. Yang penting Serikatani bisa warnai, tapi komitmennya tetap sama. Bagaimana kesejahteraan? Mungkin itu gambaran lebih khusus. Lalu kalau ada tutur kata saya yang salah secara pribadi, saya mohon maaf. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Selanjutnya dengan secara sederhana dan menurut saya juga paling sempurna karena COVID-19, Serikatani Indonesia Forum Rapat Angkutan Nasional ke-9 2021 di Lampung Timur saya buka.